Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Niken Herwanti, Tadris Bahasa Indonesia kelas 2C 19.615.1076. Jadi kebijakan dahsyat pada proses pembelajaran perguruan tinggi. Kampus-kampus yang biasanya melaksanakan kuliah dengan pertemuan tatap muka, mendadak melakukan kebijakan untuk kuliah daring. Tentu saja, kebijakan ini layak diapresiasi, meskipun belum tentu maksimal dalam pelaksanaannya. Virus ini memang muncul secara tiba-tiba. Ini yang membuat kampus harus memutuskan secara cerdik dan cepat apa yang dilakukan. Alasannya, salah satu cara menekan virus corona, khususnya COVID-19, dengan membatasi pertemuan. Maka kuliah daring menjadi alternatif. Apakah sedemikian mudah melaksanakan kuliah daring? Tentu tidak mudah. Adapun diberlakukannya sistem perkuliahan online membuat sebagian mahasiswa dan dosen di Indonesia kesulitan. Mulai dari kendala jaringan hingga banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen. Mahasiswa tidak perlu diragukan, mereka tentu ahli dalam soal daring. Bahkan, mayoritas mahasiswa mencari bahan tugas kuliah mengandalkan dari sumber daring. Bagaimana dengan dosen? Dosen yang tidak terbiasa atau familiar dengan daring tentu akan kesusahan atau kesulitan. Bisa jadi banyak di antara mereka hanya bisa berselancar atau kirim surat saja. Namun, sedikit yang bisa bermain media sosial, apalagi kuliah daring. Kadang, kuliah menggunakan WhatsApp group sudah dianggap kuliah daring. Masalahnya, pembelajaran daring membutuhkan pengetahuan teknis untuk mengirim materi dan menjawab beberapa pertanyaan. Dosen akan menghabiskan waktunya di depan komputer atau laptop. Bagi mahasiswa, tentu itu tidak masalah, mereka segenerasi dengan daring. Kita lihat dari sisi mahasiswa. Mahasiswa sekarang adalah generasi daring. Tentu tidak asing bagi mereka sistem yang berkaitan dengan daring. Mereka juga akan menyesuaikan apa yang disyaratkan dengan pembelajaran daring. Masalah yang muncul adalah, mereka harus daring di mana? Apakah internet di rumah memadai kapasitasnya untuk daring? Pembelajaran daring menuntut kecepatan akses internet. Tentu itu tidak mudah dilakukan oleh kampus ataupun dosen. Akan mudah jika kampus memiliki kebijakan yang memadai untuk kelancaran akses internet bagi mahasiswa. Lalu apa yang dilakukan jika demikian? Ini memang dilematis. Bagi kampus, tentu pembelajaran daring menjadi alternatif terdekat. Dan itu salah satu cara untuk mengurangi pertemuan tatap muka, sementara proses belajar mengajar harus tetap berjalan. Sementara itu pula, bagi mahasiswa, pembelajaran daring akan sulit dilakukan karena menyangkut akses internet. Masalah lain, dalam hal presensi, mahasiswa dituntut masuk dan dosen mengabsen kedatangan. Jika kuliah daring dilaksanakan, maka teknis pelaksanaannya tidak saja susah dalam hal presensi. Materi juga harus siap dan layak disampaikan kepada mahasiswa dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.